Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman Waalaikumsalam. semuanya untuk menyampaikan refleksi materi kemarin. Mungkin nanti kalau memang ada yang kurang tepat atau ada yang kurang dalam penyampaian saya, mohon untuk ditambahkan dari teman-teman semuanya ya. Karena kalau dari sisi pengalaman teman-teman saya rasa jauh di atas saya ya. Untuk saya sendiri kebetulan SKPNS dan Japungnya sendiri baru di bulan lalu, di bulan Maret 2023. Jadi untuk pengalaman masih sangat minim sekali, tapi saya coba karena sesuai dengan tugas untuk menyampaikan refleksi materi dari yang sudah kita terima kemarin ya. Untuk yang materi pertama yaitu perencanaan pengembangan karir jabatan fungsional tenaga PKIP yang kemarin disampaikan oleh Pak Jeffrey awalnya ya, kemudian dilanjutkan oleh Bu Arum. Kita kemarin membuka peraturan yang mungkin selama ini kita jadikan patokan, yaitu di Permenpan RB nomor 70 tahun 2021 tentang jabatan fungsional TPKIP ya. Di situ kemarin dijelaskan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional kesehatan itu ada 4. Yang pertama dari penyesuaian dari keterampilan menuju ahli, kemudian pengangkatan pertama, kemudian ada pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi. Untuk pengangkatan pertama sendiri dari CPNS, kemudian pengangkatan dari jabatan lain itu ada perpindahan dari keterampilan ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama, kemudian promosi pengangkatan dalam jabatan fungsional dan kenaikan 1 tingkat jenjang jabatan fungsional dalam 1 kategori jabatan. Untuk mekanisme pengangkatan dalam Japfung sendiri kemarin dijelaskan dari perpindahan jabatan lain ada persyaratan harus lulus uji kompetensi, kemudian pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang promkes paling singkat 2 tahun dan usia maksimalnya adalah 53 tahun untuk jabatan fungsional ahli pertama dan ahli muda, 55 tahun untuk ahli madya dan 60 tahun untuk ahli utama. Kemudian untuk pengangkatan melalui jalur promosi dalam jabatan fungsional TPKIP kemarin yaitu persyaratannya PNS yang menduduki jabatan fungsional TPKIP atau kenaikan jenjang jabatan fungsional 1 tingkat lebih tinggi dalam satu kategori jabatan fungsional. Persyaratannya adalah lulus uji kompetensi, memiliki STR, nilai kinerja baik, rekam jejak yang baik, tidak ada pelanggaran etik dan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin. Kemudian kewajiban pejabat fungsional kesehatan kemarin ada melaksanakan tugas pokok, mencatat dan menginventarisir, kemudian mengumpulkan bukti fisik dan mengikuti ketentuan lainnya atau tugas yang diperintahkan oleh atasan. Kemudian kita juga mempelajari kemarin PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil, pasal 11 ayat 1 tentang kinerja utama bagi jabatan fungsional, pasal 19 yaitu butir-butir kegiatan, pasal 20 mengenai pendapat tim penilaian angka kredit, dan pasal 21 tentang jabatan fungsional yang harus dimutasikan karena tidak dapat menyusun kinerja utama. Kemudian kemarin juga dijelaskan bagaimana pengelolaan jabatan fungsionalnya mulai dari CPNS, kemudian mengikuti lansar, pengangkatan pertama, bekerja, jika ada problem berarti nanti bisa berhenti atau alih jabatan fungsional, jika oke, menyusun PAK, penilaian kinerja, uji kompetensi, kualifikasi, dan formasinya ada, bisa melanjutkan pengembangan karir untuk promosi. Kemudian kemarin disampaikan juga untuk pengembangan karir, syaratnya adalah kualifikasinya sesuai, kompetensinya sesuai, dalam hal ini berarti ada UKOM, penilaian kinerja minimal baik, dan kebutuhan instansi pemerintah. Nah ini menjadi poin yang harus kita pahami ya, berarti ada 4 yang harus menjadi syarat kita bisa naik jenjang ya, atau pengembangan karir tadi. Kemudian dijelaskan juga di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS, kemudian penyusunan kebutuhan jumlah
dan jenis dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Nah, ini juga kemarin menjadi poin ketika kita diskusi ya, ketika kita sebagai pelaksana jabatan fungsional teknis, berarti kita harus aktif menginformasikan kepada mungkin bagian TU atau personalia atau atasan kita bahwa kita sudah bisa naik jabatan, naik karir dan sebagainya agar bisa diusulkan. Kemudian ketika kita menduduki jabatan sebagai jabatan manajerial atau atasan, kita wajib juga melihat potensi dari member-member kita, tim kita, apakah ada yang sudah memenuhi persyaratan untuk naik yang nanti bisa kita jadikan usulan untuk naik ya. Jangan sampai terjadi seperti kasus yang kemarin kita bahas di kelompok 1 yang Tuan F ternyata sudahlah dia sekolah, kemudian kumlot pula, sudah memenuhi segala persyaratan, tapi karena apa namanya posisinya tidak ada atau apa namanya kebutuhannya itu tidak diajukan, maka yang bersangkutan belum bisa naik. Nah ini kan kasihan ya, merugikan dari tim kita sendiri. Kemudian kemarin dijelaskan juga mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja, mungkin materinya kemarin sudah cukup panjang juga ya, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP 11 Tahun 2017, Permenpan 13 2019, Permenpan 1 Tahun 2020, Permenkes 43 tahun 2017, Permenkes 43 tahun 2019, dan Permenkes 3 tahun 2020. Kemudian disampaikan juga, nah kemarin ini mengenai format jabatan fungsional kesehatan, Permenkes nomor 43 tahun 2017 ya. Kemudian tata cara penyusunan formasi untuk menghitung lowongan formasi kemarin dari rumusnya secara sederhana adalah lowongan formasinya atau jumlah formasi yang dibutuhkan adalah total jumlah formasi yang ada total jumlah formasi kebutuhan yang ada dikurangi dengan member yang existing atau yang sudah ada ditambah dengan yang akan masuk, dikurangi di dalam kurung ya, kemarin kalau mungkin teman-teman bisa buka materinya adalah existing ditambah yang akan masuk dikurangi yang akan meninggalkan dan dikurangi yang akan berhenti. Nah, nanti akan kita temukan berapa jumlah orang yang akan berapa jumlah lowongan yang dibutuhkan untuk jabatan fungsional tersebut. Nah, ini kemarin ada satu aturan yang baru ya kemarin untuk arah kebijakan jabatan fungsional kesehatan. Untuk jabatan fungsional ya secara umum, salah satunya kesehatan adalah Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 yang kemarin bisa dibilang mungkin dalam tanda kutip mengacak-acak apa yang sudah ada sebelumnya ya, karena hampir semuanya berubah, di mana peraturan menteri ini berarti peraturan Menteri Perdagangan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 13 tahun 2019 dan ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan, angka kredit, hasil kerja, penilaian kinerja, dan seterusnya ya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Nah, ini dengan undang-undang yang baru berarti termasuk beberapa poin, termasuk penghitungan poin kita yang kita pakai patokan sebelumnya yaitu Undang-Undang Permenpan RB 70 tahun 2021 tidak dipakai lagi. Ya, tidak dipakai lagi. Intinya kemudian kemarin ketika saya tanyakan untuk butir kegiatannya, apakah yang kegiatan yang akan kita lakukan itu tetap sama atau jauh berbeda? Kemarin jawabannya belum final ya saya kira ya, tapi clue-nya kemarin adalah tidak akan melenceng terlalu jauh dari apa yang sudah ada. Kemudian poinnya dari Permenpan RB 1 2023 ini adalah penilaian dipusatkan kepada atasan masing-masing, di mana kemarin diinformasikan ada angka kredit tetap ada, tetapi didasarkan kepada konversi predikat kinerja. Jadi kalau kita kemarin mengisi Dupat,
dengan patokan Undang-Undang nomor Permen-Pan RB 70 2021 itu kita masukkan poin-poinnya. Ini kemarin setangkap saya dia kan kalau seperti itu kita berarti ada berbagai macam angka ya. Ada banyak sekali kemungkinan jumlah, tapi kalau kita lihat kemarin di Permen Pan RB 1 tahun 2023 ini hanya berdasarkan kinerja ya. Jadi ketika sangat baik akan ada 18,75, baik 12,5 atau 100% ya. Butuh perbaikan 75%, kurang 50% dan sangat kurang 25%. Jadi angka kita hanya akan ada di angka itu saja gitu. Jadi tidak akan ada angka yang terlalu banyak kemungkinan seperti yang kita hitung manual masing-masing kemarin itu. Ini mohon dikoreksi nanti kalau ada saya yang salah atau yang kurang ya. Kemudian kemarin angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang fungsional untuk kredit penunjang paling tinggi 20% dan angka kredit kegiatan pengembangan 6 AK untuk jenjang ahli mudah 5 dia, 12 untuk madya dan ahli utama, 4 untuk mahir dan penyelia. Untuk UKOM kemarin disampaikan juga secara singkat, tapi mungkin nanti hari ini atau Senin ya ada materi UKOM, semoga nanti bisa kita dapatkan informasi yang lebih banyak di sana. Sekian untuk materi pertama, selanjutnya untuk materi KTI kemarin disampaikan oleh Ibu Dr. Nur Fadilah SKM MKM dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ya kemarin. Indikator hasil belajarnya adalah mampu menjelaskan konsep KTI, menerapkan prinsip dan teknik penulisan, serta menyusun rancangan KTI bidang PKIP. Konsep karya tulis ilmiahnya menggunakan bahasa tulis, membahas ilmu pengetahuan, disusun secara sistematis dan dituangkan dengan menggunakan bahasa yang ilmiah. Ciri-ciri KTI adalah objektif, memiliki objek dan memiliki penilaian secara objektif, faktual, berdasarkan fakta, bermetode dengan metode ilmiah yang benar, cermat dan jujur mengangkat hal yang sebenarnya. Nah, ini kemarin ada satu poin juga yang membuat kita tertarik. Yang kemarin ingat nggak yang gambar gajah kemarin ya? Gajah di balik batu dan gajah di balik batu. Nah, itu typo penulisan yang artinya ternyata jauh berbeda begitu ya. Mungkin itu sedikit bernuansa humor, tapi itu membuat kita ingat ya insight bahwa kesalahan kecil itu bisa memberikan makna yang berbeda terhadap tulisan kita. Kemudian selanjutnya untuk konsep karya tulis ilmiah ini menggunakan bahasa tulis tadi sudah ya. Kemarin juga diinformasikan struktur KTI, ada judul, abstrak, kata kunci, introduction, metode, result atau hasil, discussion atau conclusion ya, dan reference atau referensi. Kemudian juga dijelaskan ide menulis itu bisa dari mana saja, filantropi, situasi bencana, mengikuti kegiatan, hasil temuan wawancara, pengembangan media, buku, video, dan sebagainya. Ada juga diinformasikan beberapa contoh karya tulis. Untuk tahapan penulisan sendiri ada tahap persiapan. Yang pertama adalah pemilihan topik, pembahasan topik, pengumpulan pustaka, penentuan tujuan dan maksud, dan penyusunan kerangka. Kedua adalah tahap pengumpulan data, 3 tahap analisis data, 4 tahap penyusunan draft, 5 tahap perbaikan dan pengeditan, dan 6 tahap pelaporan atau submit artikel. Ini mungkin mengingatkan kita kembali ya, mungkin kalau yang masih belum lama lulus mungkin masih ingat, kalau yang sudah angkatan tua mungkin agak lupa kali ya karya tulis dulu zaman kuliah, atau mungkin teman-teman yang sudah lama berkarir di pegawai negeri sudah banyak nulis karya tulis ilmiah mungkin ya. Karena kalau saya sendiri karena baru join di tahun lalu, jadi belum pernah terus terang untuk ini, dan pekerjaan sebelumnya juga tidak pernah membuat seperti itu. Jadi ini pengalaman yang baru sekali buat saya. Semoga nanti kita bisa melaksanakan dengan baik ya. Kemudian satu lagi tadi yang membuat saya cukup terkesan dengan materi kemarin itu yang sebelumnya, yaitu kita dikasih tugas untuk bagaimana menentukan karir kita sampai 20 tahun ke depan begitu ya.
kita diajari untuk memiliki mimpi, memiliki cita-cita, tapi juga dengan apa namanya, dengan jenjang yang jelas begitu ya. Jadi kita punya mimpi, tapi kita juga mempersiapkan bagaimana untuk menapaki menuju ke mimpi yang kita inginkan itu ya. Kemarin yang ngitung juga tuh berapa dengan permen pan yang baru mungkin kita udah bisa mulai ngitung. Oh kalau tahun ini saya dapat baik, berapa tahun saya bisa naik pangkat, kalau dapat sangat baik berarti berapa tahun gitu ya. Kemarin saya juga coba ngitung-ngitung ternyata, oh bisa juga ternyata ya kalau lancar ya. Ya kita berdoa semuanya bisa lancar sesuai dengan cita-citanya sehingga yang kemarin apa namanya, Mbak Irna kemarin kalau nggak salah yang menyampaikan sampai dengan ahli utama atau Iya, lain yang punya mimpi apapun ya kita ibaratnya kan kita masuk ke sini itu sudah kalau saya bilang ya paten lah ya kita seumur hidup lah ya di sini. Bukan bukan seperti apa namanya, di swasta yang mungkin ketika kita pindah tempat lagi kita akan apa namanya, mulai dari nol atau mungkin naik dengan, jauh lebih tinggi gitu. Kita udah ada tangganya ibaratnya tinggal bagaimana kita menapaki itu dengan, apa namanya, pekerjaan kita, apa yang sudah kita lakukan sehari-hari ini kita dokumentasikan dengan baik, karena dengan pendokumentasian yang baik, itu bisa menjadi poin penilaian yang menjadi bekal untuk kita salah satu persyaratan untuk, naik jabatan gitu ya. Saya kemarin mendapatkan poinnya itu juga, banyak ternyata kegiatan kita yang mungkin kita anggap, "Oh cuma seperti ini," ternyata bisa masuk di, Dupak kemarin ya. Yang kita apa namanya, oh ternyata cuman penyuluhan di Posyandu doang, kita datang ke Posyandu, oh ternyata bisa masuk. Kemarin dari Mas Agil saya bilang, "Wah banyak juga ternyata poin yang bisa diambil dari situ." Ya itulah, apa namanya, dari, pengalaman itu kita orang lain kita bisa, jadikan itu sebagai bekal kita juga untuk, ke depannya ya. Semoga nanti untuk Permen PAN RB 1 2023-nya segera bisa beres, sehingga kita, apa namanya, bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan semoga tidak banyak ada perubahan lagi ya, karena perubahan itu ternyata bikin pusing juga ya. Di salah satu yang, apa namanya, kemarin 70 2021 kita baru belajar, ternyata sistem sudah berubah lagi ya. Semoga kedepannya tidak ada perubahan lagi sehingga kita bisa, fokus dalam bekerja dan juga bisa merintis karir kita sampai jenjang tertinggi. Saya kira itu untuk refleksinya.